Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan suatu materi tentang transformasi dari suatu fungsi menjadi fungsi polinomial. Oke, kita mulai. Misalkan ada satu fungsi, ya terserah apakah itu sin x, apa cosinus x, apa itu sin hiperbolikus, atau cosinus hiperbolikus, atau e pangkat sekian, begitu ya. Misalkan itu adalah fx. Nah, fx ini bisa ditransformasikan menjadi polinomial, ya, di mana suku pertama atau konstanta disebut dengan A0. Lalu berikutnya adalah A1, lalu X pangkat 1, kemudian A2, X pangkat 2, dan seterusnya sampai suku ke N, ya, tak berhingga. Suku ke N tentu saja X pangkat N, gitu ya. Oke. Nah, ini transformasi ini ada dua orang yang memberikan kontribusi, ya. Yang pertama adalah yang namanya Deret Maclaurin. Yang kedua adalah Deret Taylor. Nah, dari dua deret ini yang paling mudah, ya, adalah Deret Maclaurin. Tetapi ada kelemahannya. Oke, nah mungkin kelemahannya kita lihat berikutnya, ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana cara mendapatkan A0. Oke. Nah, untuk mendapatkan A0, ya, untuk mendapatkan A0, ini X-nya cukup dengan 0. Jadi kalau kita berikan X-nya 0, ya, tentu saja semua ini ada 0 semua kan. Ini 0, ini 0 pangkat 2, ini 0 pangkat N. Semua ujung 0 gitu kan. Sehingga ini adalah A0. Gitu ya. Lalu bagaimana mendapatkan A1? Ya kita turunkan sekali. Turunkan, ya. Ini diturunkan begitu. Ini kan ini 0 semua begitu ya. Ini 0, ini tinggal A1, ya kan, ini turun ke bawah jadi 2, ini turun jadi N begitu ya. Sehingga kalau turun pertama kita 0 kan, ya, itu yang muncul adalah A1, gitu ya, A1. Oke. Nah, kalau turunkan berikutnya, diturunkan lagi berikutnya, ya, turunkan lagi. Jadi ini turun pertama, turun kedua dari fx, gitu ya. Ini ini hilang tadi ya, ada pada saat turun pertama ini turun kedua hilang, iya kan? Pada saat dia turunan berikutnya, ini dua udah turun ke bawah, gitu kan? Jadi nanti eh, ketika dinolkan itu muncul 2 kali A2 gitu kan. Sehingga nanti A2-nya itu adalah eh, turunan kedua dinolkan lalu dibagi 2, ya kan? Eh, kita turunkan lagi, ya. Misalkan turun ketiga dinolkan. Nah, kalau turun ketiga di sini X pangkat 3, ketika turun pertama 3 udah di bawah. Udah gitu naik turun kedua, ini kan 3, ya, asalnya ini X pangkat 3 ya. Pertama ini turun ke bawah, ya kan? Jadi 3X pangkat 2, ya kan? Udah gitu turun lagi menjadi ininya 3 gitu kan, lalu dikali 2 gitu kan, dari X pangkat 1 kan, ya kan? Turunkan lagi, berarti kan 3,2A3 ya, gitu kan? Sehingga di sini adalah 1 kali 2 kali 3 A3 gitu kan. Sehingga A3-nya itu adalah turunan ketiga dinolkan, ya kan? Dibagi dengan 1 kali 2 kali 3 atau 3 faktorial gitu kan. Nah, dengan cara yang sama eh, AN itu adalah turunkan sampai N kali, lalu kita beri 0, lalu dengan N faktorial, gitu kan sukunya itu. Oke? Sehingga deret ini menjadi fx, ya, A0 gitu kan. Lalu A1 turunan pertama dinolkan, kemudian eh,
A1, A0 itu F0 ya. A1 A0 itu F0 gitu ya. Nah, ini nggak usah diingat lagi. Oke, kita hapus dulu ya, bentar ya. Oke, jadi Fx, lihat A0, A0 itu adalah F0 gitu maksudnya ya. F0 gitu. Dan A1 adalah F1 turunan pertama dinolkan lalu kali X gitu. Ya kan? Nih. Kemudian A2. A2 itu kan yang ini. Ya kan? Tapi X pangkat 2. Sehingga di sini A2 itu adalah turunan kedua dinolkan dibagi dengan 2 faktorial X pangkat 2. Ya kan? Seterusnya jadi enak tuh. Coba ya lihat kata-katanya. X3 berapa? Turunkan sampai 3 kali turunan ketiga, lalu di 0, X-nya dibikin 0, dibagi dengan 3 faktorial, X pangkat 3. Ya kan? Dan seterusnya, sampai di ujung adalah, ujungnya adalah turunan sampai N kali, ya, di 0, X-nya 0, sampai N kali gitu, dibagi dengan N faktorial, X pangkat N gitu kan. Ya. Nah, ini namanya deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kalau deret Taylor seperti apa gitu ya. Oke, ini silakan diperhatikan ya. Oke. Nah, persoalannya begini. Tidak semua itu ada F0 ya. Contoh misalkan Fx logaritma X. Berapakah F0? Nggak ada. Nggak ada. Sehingga ini berlaku untuk Fx yang F0-nya ada. Kalau F0-nya nggak ada gimana? Seperti log X. Nah, itu Deret Taylor bisa menjawab. Oke, jadi digeser fungsinya itu. Ya, oke, kita lihat bagaimana fungsi Deret Taylor. Ini kita hapus ya. Nanti kita ulang lagi. Jadi si Fx itu digeser ke A ya. Sampai A. Sampai A. Jadi nanti F0-nya itu FA gitu ya. Kemudian turunkan lagi sekali ya. Turunkan sekali tapi harganya A, iya kan? Kemudian kali X min A gitu Kang ya. Kemudian turunan kedua berikutnya A A0 A1 A2-nya berapa? Sama dengan tadi itu ya apa? Bunyinya sama. Coba ya. Turunkan kedua kali beri A, jangan 0 ya, kalau ditaruh jangan 0. Dibagi dengan 2 faktorial kali X pangkat 2. Ya kan? Nah, tambah di sini. Turunkan sampai 3 kali, berikan A dibandingkan 3 faktorial X min A pangkat 3. Ya kan? Nah, sampai dengan turunkan sampai N kali, masukkanlah harga A diberikan N faktorial kali X min A pangkat 2. Nah, ya kan? Oke, kita kasih tanda dulu. Kalau yang barusan kita tunjukin, ya, itu F0 gitu kan. A-nya itu 0, ya, A-nya 0. Sehingga ya ini 0 gitu kan, ini juga 0, artinya X doang ya. Jadi berikutnya adalah turunan pertama kita beri 0, lalu X pangkat 1. Turunan kedua dibandingkan 2 faktorial, kita nolkan, X-nya harga 0, X pangkat 2, ya kan? Turunan ketiga, kita X-nya beri 0, dibagi 3 faktorial, kali X pangkat 3. Dan seterusnya sampai dengan turun ke N,
lalu dikasih 0, kemudian n faktorial, baru x pangkat n, gitu kan. Nah, ini disebut dengan deret Taylor, sedangkan ini adalah deret Maclaurin, ya. Maclaurin. Maclaurin, ada U-nya. Maclaurin. 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 Gitu ya? Oke. Kita masuk ke contoh soal. Jadi soalnya kita ambil yang sederhana ya, yang Maclaurin saja, ya, Maclaurin saja. Oke, contoh. Contoh. Misalkan fx itu adalah cosinus hiperbolikus ya. Jadi fx cosinus hiperbolikus. Dan kita ingin deretnya adalah deret Maclaurin. Artinya turunan pertama, turunan dan seterusnya itu adalah x-nya adalah 0. Nah, kebetulan atau bukan kebetulan, kita harus tahu dulu apa sih fungsi ini cos hiperbolikus kalau diberi angka 0. Ya, kebetulan kalau f0 itu adalah f0 itu ya dari cos hiperbolikus 0 ya harganya 1, ya kan? Oke, kita turunkan sekarang. Turunkan dari sini apa? Sin hiperbolikus ya. Sin hiperbolikus X, ya kan? Nah, kalau sin hiperbolikus dikasih 0, berapa itu? Gitu ya. Berapa itu? Nah, harganya 0, Kang. Karena cos hiperbolikus itu adalah E pangkat X ya, lalu tambah E pangkat min X, dibagi 2, kan? Jadi kalau 0, 0, 1 tambah 1, bagi 1. Tapi kalau sin hiperbolikus X, ini E pangkat X, ini minus E pangkat min X. Bagi 2, jadi 1 kurang 1, 0. Ya. Oke, lanjut. Oke, turun kedua sekarang. Ini paling enak kalau sin hiperbolikus ya, bolak-balik. Sin hiperbolikus ya cos hiperbolikus, gitu kan. F ininya 0 berapa? 1. Gitu ya. Ini 1 ya, sama. Turunan ketiga dari X berapa? Sin hiperbolikus. Ini kalau lupa ya. Ya 0 gitu kan. Keempat, cos hiperbolikus. F4, 1. Oke. Jadi dengan demikian maka Fx itu ya 1, kemudian 0, kemudian eh, keduanya ya 1 juga, artinya 1/2 faktorial X pangkat 2, tiganya 0, langsung ke 4, 1/4 faktorial X pangkat 4, sampai dengan genap ya. Ya, seterusnya genap ya. Jadi X-nya genap. Ya, X pangkat. Nah, ini adalah cos hiperbolikus X dibuat polinomial gitu ya. Dan seterusnya. Mungkin demikian penjelasan antara perbedaan cos hiperbolikus, perbedaan antara deret Maclaurin sama dengan deret Taylor ya. Jadi yang paling dasar itu adalah deret Maclaurin, di mana titik tinjauannya atau fokus di titik 0. Sehingga semuanya adalah F0, F aksen 0, F2 0, turun ke 3 juga 0, gitu kan, X 0 semua. Sayangnya tidak semua fungsi itu bisa diberi angka 0. Ya. Contohnya adalah logaritma.
dikasih 0 nggak mau dia, nggak ngerti, nggak bisa jawab. Sehingga harus ada deret yang membolehkan atau tidak harus 0 ya, tidak harus 0. Jadi FA ya, A berapa aja. Nah, itu kalau misalkan tidak boleh 0, itu artinya gunakanlah deret Taylor. Oke, mungkin itu yang bisa kita terangkan ya antara perbedaan deret Maclaurin sama deret Taylor. Terima kasih, kita akhiri. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat walafiat. Terima kasih.